Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulana Putra. Saya dari SMA Negeri 4 Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Sebelum saya menjelaskan teks editorial, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga bagikan ke teman-teman kalian, karena materi ini sangat bermanfaat bagi kalian. Apa sih itu teks editorial? Teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaksi media. Teks ini merupakan pandangan dan sikap resmi atau media terhadap peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial juga dikenal dengan tajuk rencana. Fungsi dari teks editorial adalah untuk menanggapi suatu isu yang sedang beredar, memberikan saran, dan melatih pembaca supaya berpikir kritis. Isu yang dibahas bisa berupa masalah ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, olahraga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada 3 struktur teks editorial. Yang pertama, pengenalan isu atau biasa disebut tesis. Di sini, pihak redaksi mengenalkan masalah yang akan dibahas. Masalah atau peristiwa tersebut bersifat aktual, kontroversial, dan fenomenal. Yang kedua, ada penyampaian pendapat. Di dalamnya berisi fakta-fakta yang berhasil dari hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun referensi yang dapat dipercaya. Kemudian, penulis akan mengomentari fakta berdasarkan sudut pandangnya, sehingga tampak berpihak sesuai dengan isi teks editorial. Tujuan argumentasi untuk mempengaruhi serta meyakinkan pembaca. Yang ketiga, ada penegasan ulang. Penegasan ulang yang berisi kesimpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait untuk mengatasi persoalan tersebut. Selanjutnya ada 6 kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks editorial. Yang pertama, menggunakan kata populer. Kata populer adalah kata yang digunakan dan dipahami masyarakat secara umum dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua, menggunakan kata ganti petunjuk. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk mengganti penyebutan benda. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan 2 klausa atau lebih untuk menggambarkan sebab akibat. Yang keempat, ada menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk memperoleh jawaban. Kalimat retoris bertujuan agar pembaca berempati dan fokus terhadap isu yang sedang dibicarakan. Yang kelima, menggunakan kalimat fakta. Kalimat fakta adalah kalimat yang berisi informasi yang teruji kebenarannya, biasanya didukung dengan data kuantitatif berupa angka atau grafik. Yang terakhir, menggunakan kalimat opini. Kalimat opini adalah kalimat yang mengandung pendapat, pikiran, dan pendirian penulis, bersifat subjektif, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi, tidak didukung oleh data, dan sulit dibuktikan oleh kebenarannya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh teks editorial. Di samping saya sini sudah ada contoh teks editorial yang berjudul Evaluasi Sinteyong yang sudah dilakukan PSSI. Hasilnya apa? Di sini ada pengenalan isu. Pengenalan isu di contoh teks editorial ini ada di kalimat baris pertama, yaitu PSSI sudah melakukan evaluasi buat Sinteyong terkait kiprah timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Selanjutnya ada penyampaian pendapat. Di sini terdapat di kalimat, padahal Sinteyong dihadirkan, PSSI yang salah satu tujuannya untuk meraih gelar juara Piala AFF pertama buat timnas Indonesia. Yang terakhir ada penegasan ulang. Di sini terdapat dalam kalimat, rencana memperpanjang kontrak pelatih asal Korea itu pun sedang ditunda dulu. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan di dalam contoh teks editorial ini. Yang pertama, menggunakan kalimat populer. Di sini ditandai dengan blok berwarna hijau, terdapat dalam kata kiprah, federasi, direktur, evaluasi, menembus, mengganjal, fase. Yang kedua, menggunakan kata ganti petunjuk, ditandai dengan blok berwarna biru muda, terdapat dalam kata ini dan itu. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas, ditandai dengan berwarna merah muda, ditandai dengan kata karena. Yang keempat, menggunakan kalimat retoris. Di sini ditandai dengan blok berwarna kuning, terdapat dalam kalimat bagaimana nasib Sinteyong di timnas Indonesia. Yang kelima, menggunakan kalimat fakta, ditandai dengan blok berwarna merah, terdapat dalam kalimat timnas Indonesia terhenti langkahnya di semifinal pada ajang antar negara ASEAN itu.
Yang terakhir, menggunakan kalimat opini ditandai dengan blok berwarna emas. Dalam kalimat, ada kemungkinan ia akan dilepas dan tak diperpanjang kontraknya. Sekian penjelasan teks editorial yang saya bawakan ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video